Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Gusti Ayu dengan NIM 22300032 dari program akuntansi STIE AKBP Padang. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sebuah artikel untuk memenuhi tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema Enterprise Risk Management Disclosure. Judul artikel saya yaitu Manfaat Manajemen Risiko Perusahaan Tinjauan Literatur Sistematis. Yang pertama ada pembahasan teori. Enterprise Risk Management atau ERM sebagai pendekatan holistik dalam manajemen risiko perusahaan. ERM dikembangkan sebagai respon terhadap keterbatasan manajemen risiko tradisional yang cenderung mengelola risiko secara terpisah, tanpa mempertimbangkan hubungan antar risiko. Ini juga mengaitkan ERM dengan berbagai teori manajemen dan keuangan, termasuk dalam tinjauan literatur sistematis mengenai manajemen risiko perusahaan. ERM beberapa teori yang mungkin dibahas antara lain ada 5 teori. Yang pertama yaitu teori manajemen risiko, mengacu pada pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh perusahaan, baik risiko finansial, operasional, maupun strategis. Yang kedua ada teori tata kelola perusahaan. ERM berhubungan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, di mana manajemen risiko diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan strategis untuk memastikan tujuan jangka panjang tercapai tanpa terhambat oleh risiko-risiko yang tidak terkelola. Selanjutnya ada teori stakeholder, menyatakan bahwa perusahaan harus mengelola risiko dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Dalam hal ini, manajemen risiko berperan untuk melindungi kepentingan seluruh stakeholder. Yang keempat ada teori sistem, menganggap organisasi sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait. Dalam konteks ERM, pendekatan sistem ini mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan risiko yang mempengaruhi berbagai bagian organisasi secara holistik dan terkoordinasi. Yang kelima ada teori kinerja organisasi, menyatakan bahwa pengelola risiko yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi. Dalam hal ini, ERM memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan memitigasi kerugian yang dapat merugikan kinerja. Selanjutnya, ada kasus yang dibahas. Ada 3 kasus yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu kasus Hydro One menekankan peran ERM dalam perencanaan strategis dan anggaran modal, namun semua kasus ini terbatas pada Amerika Utara. Peneliti lain telah mengkritik ERM sebagai mode manajemen dan mencatat bahwa penelitian ini terpusat hanya pada sektor keuangan. Yang kedua, kasus perusahaan keuangan. Banyak perusahaan keuangan yang menerapkan ERM untuk mengelola risiko keuangan dan operasional, yang menunjukkan manfaat ERM dalam meningkatkan stabilitas dan kepercayaan investor. Yang ketiga, ada kasus perusahaan manufaktur. Beberapa perusahaan manufaktur yang menerapkan ERM untuk mengelola risiko operasional dan keuangan, yang menunjukkan manfaat ERM dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang ketiga, ada objek penelitian dan sampel penelitian. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang menerapkan manajemen risiko perusahaan ERM
organisasi yang memiliki sistem manajemen risiko yang terintegrasi, industri yang memiliki tingkat risiko yang tinggi seperti keuangan, manufaktur, dan energi. Perusahaan yang telah mengalami kegagalan atau kesulitan akibat tidak memiliki sistem manajemen risiko yang efektif, sehingga penekanan regulasi pada mengadopsi ERM oleh perusahaan yang terdaftar dapat menjadi salah satu alasan untuk jumlah besar pada perusahaan yang terdaftar. Yang keempat, ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, tinjauan literatur terstruktur diperlukan untuk menilai dan mengumpulkan semua bukti empiris yang relevan untuk memberikan interpretasi lengkap tentang hasil penelitian mengenai manfaat ERM. Proses seleksi didasarkan pada faktor-faktor seperti H-index, SJR score, ABDC ranking, disertai jumlah kutipan dalam Google Scholar. Selain itu, metode penelitian dalam yang ditinjau mencakup pendekatan kuantitatif, regresi, structural equation, modeling, data envelopment analysis, dan kualitatif, studi kasus, wawancara, dan fenomenologi. Yang kelima, ada hasil penelitian. Tinjauan komprehensif tentang manfaat implementasi ERM dalam perusahaan mempertimbangkan baik perspektif manajemen dan akuntansi dan keuangan tentang ERM, membantah beberapa kesenjangan yang diidentifikasi oleh ERM tidak hanya terkait dengan Amerika Serikat atau Amerika Utara atau seluruh belahan barat. Seiring waktu, ERM telah berkembang secara geografis, mengumpulkan penelitian dari 35 negara. Negara yang mencolok absennya dalam daftar ini adalah negara India. ERM tidak hanya terbatas pada sektor keuangan. Konsep ERM muncul dalam industri keuangan dan perusahaan dari sektor pelopor awal pendekatan holistik untuk manajemen risiko karena tingkat regulasi yang tinggi di sektor, namun manfaat dan transparansi ERM telah mendorong pemangku kepentingan dari sektor lain untuk mengarahkan perusahaan mereka untuk mengadopsi ERM, sehingga memperluasnya ke minyak, gas alam, utilitas, energi, manufaktur, konstruksi, hospitalitas, kesehatan, dan bahkan UKM. Juga membantah gagasan bahwa ERM adalah mode dan mengkonfirmasi bahwa ERM adalah tren. Kesenjangan lain yang signifikan dalam literatur adalah ketiadaan kontribusi analisis kami, mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan dan kontribusi dalam beberapa tahun terakhir. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.